Kalau paruh waktu nanti diangkat, Bu. Diangkat paruh waktu ya dengan gaji sama seperti sekarang dan diberikan nomor induk ya nanti tahun ini. Tahun ini karena Pak Presiden tahun ini selesai semua dan nanti kalau daerah sudah punya uang yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan tahap 2, kemudian yang TMS pada tahap 2, serta rekan-rekan berstatus R2 dan R3. Di sini kita akan mengupdate informasi berkenaan dengan nasib rekan-rekan sekalian. Bagaimana nasib rekan-rekan yang TMS tahap 2? Apakah nanti akan dapat dilanjutkan? Serta rekan-rekan yang R2, R3, kapan jadwal pengisian DRH yang disampaikan BKN? Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Dari sini kita akan menyampaikan dua informasi. Pertama berkenaan dengan honorer TMS seleksi administrasi, apakah bakal diberhentikan? Kepala BKN beri penjelasan. Ini khususnya bagi rekan-rekan yang kemarin TMS tahap 1 lalu mengikuti tahap 2 lalu TMS lagi, atau rekan-rekan yang benar-benar mengikuti tahap 2 namun dinyatakan TMS pada seleksi administrasi. Nah, sebelum kita jelaskan nasib rekan-rekan ini, kita akan jelaskan dulu berkaitan dengan rekan-rekan yang R2 R3. Di sini ada beberapa informasi yang berkaitan dengan status R3 ya, R2 R3, di mana kita kemarin menyampaikan informasi memo presiden berkaitan dengan pengangkatan rekan-rekan. Namun di sini kita update informasi-informasi yang berkaitan dengan hal itu, di antaranya bahwa Pemda yang ogah usulkan pengangkatan P3K paruh waktu, maka tentunya BKN tidak akan terbitkan NI P3K. Kemudian kita lihat nanti kapan kira-kira pengangkatan paruh waktu, Kepala BKN beri jawaban. Kemudian kapan pengisian DRH nanti kita akan cek juga. Nah, di sini Bapak Ibu kita sampaikan dulu Pemda yang tidak mengusulkan paruh waktu ya, nasibnya ya. Peringatan bagi Pemda yang tidak mengusulkan pengangkatan paruh waktu. BKN memastikan NIP 3K paruh waktu tidak akan diterbitkan. Instansi pusat dan Pemda sebaiknya mulai mempersiapkan pengusulan P3K paruh waktu. BKN tidak dapat mengeluarkan perteknya untuk dapat diusulkan NIP. Dia menegaskan ini merupakan tahun terakhir ya dalam penataan ASN dari tenaga honorer, karena di tahun depan akan fokus pada penerbitan fresh graduate. Di mana nasib rekan-rekan ini tergantung pada tahun ini, karena sebagaimana disampaikan Kepala Pan-RB, Menteri Pan-RB Bu Rini, bahwa Presiden Prabowo menginginkan untuk tahun depan itu sudah seleksi sebagaimana biasa ya, sistem persaingan. Memang kata Prof. Zudan, pengangkatan P3K paruh waktu akan dimulai setelah Oktober. Itu karena pemerintah fokus pada tahap 1. Kami selesaikan dulu P3 tahap 1 karena NIP yang diterbitkan itu adalah lebih dari 1 juta. Dia mengimbau kepada seluruh instansi pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer selagi belum diangkat menjadi P3K full maupun paruh waktu. Nah, jangan sampai honorer yang sedang mengikuti seleksi ini tidak digaji karena sudah ada suratnya. Zudan juga menekankan agar PPK, instansi pusat dan daerah, tidak juga memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan. Nah, ini Bapak Ibu ini berkenaan dengan rekan-rekan yang tidak diusulkan ya, Pemda yang tidak mengusulkan. Nah, pastikan juga rekan-rekan dapat memantau ya aktivitas kinerja dari Pemda masing-masing untuk melihat apakah Bapak Ibu dapat diusulkan nantinya. Kemudian Bapak Ibu, kapan pengangkatan P3K paruh waktu ini, BKN berikan penjelasan juga bahwa hingga saat ini masih banyak honorer database BKN yang mempertanyakan kapan P3K paruh waktu dilakukan. Diketahui P3K paruh waktu menjadi jatah honorer database BKN yang telah mengikuti seleksi tahap 1 ya, yang tidak mendapatkan promosi atau gagal. Ini juga bukan hanya database BKN ya, tapi juga yang 3 tahun di negeri ya, lebih dari 2 tahun di negeri. Ya, tentu saja mereka adalah yang tidak mendapatkan formasi. Nah, sudah beberapa kali Prof. Zudan meminta instansi pusat untuk mempersiapkan pengusulan paruh waktunya. Prof. Zudan tidak dapat mengeluarkan perteknya tanpa usulan dari instansi. Nah, berkaitan dengan pengangkatan paruh waktu ini dijelaskan perkembangan terbaru bahwa Prof. Zudan kembali meminta instansi untuk mempersiapkan usulan. Instansi pusat sebaiknya mulai mempersiapkan pengusulan paruh waktu. Ya, sebagaimana dikatakan tadi, pengangkatan P3K paruh waktu akan dimulai setelah bulan Oktober. Alasannya karena mereka masih fokus pada P3K tahap 1 yang tenggat waktunya adalah sampai dengan Oktober 2025. Jelas ya Bapak Ibu, berarti kemungkinan terbesar
berkaitan dengan pengisian DRH ini juga baru akan dilakukan setelah bulan Oktober atau selesainya P3K tahap 1. Jadi tidak menunggu P3K tahap 2 karena P3K tahap 2 juga tidak akan selesai pada Oktober 2025 ini. Nah, dijelaskan di sini kapan DRH P3K paruh waktu. BKN sudah meminta instansi untuk mulai mengusulkan P3K paruh waktu. Prof. Zudan mengatakan pengusulan P3K paruh waktu harus segera disiapkan karena 2025 sudah yang terakhir. Namun pernyataan ini hanya bersifat lisan dan belum ada surat edaran resmi. Ketua Asosiasi Pegawai P3K Nurbaiti mengatakan instansi terutama Pemda membutuhkan kejelasan soal pengangkatan ini. Ya, artinya ditunggu ya edaran BKN-nya, karena jika tidak, rekan-rekan ini tidak akan jelas ya kapan lini masanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, berkenaan dengan rekan-rekan yang TMS pada seksi administrasi ini, nah apakah nanti akan diberhentikan? Di sini juga dijelaskan bahwa honorer TMS alias tidak memenuhi syarat seleksi administrasi P3K tahap 2 ini was-was ya bakal diberhentikan pemerintah daerah. Miris, cukup banyak honorer K2 dan non-ASN database yang ternyata masih TMS ya pada P3K tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Nah, nasib rekan-rekan ini bagaimana? Tahap 2 juga TMS, apakah kami akan diberhentikan? Nah, keluhan ini juga disampaikan oleh beberapa honorer dari Sulawesi Selatan. Nah, mengenai masalah ini, Prof. Zudan menegaskan status TMS itu dilabeli Pemda ya, Pemda yang memberikan TMS. BKN tidak memberikan status TMS saat seleksi administrasi baik tahap 1 maupun tahap 2. Jadi ini memang TMS ini oleh Pemda ya. Nah, itu memang jadi problem daerah. Dengan TMS itu honorer tidak bisa ikut seleksi P3K. Sedangkan syarat mendapatkan NIP baik P3K full maupun paruh waktu itu harus dites dulu. Nah, apakah honorer ini akan diberhentikan? Prof. Zudan mengatakan tidak boleh ya ada pemutusan hubungan kerja karena masih proses seleksi. Nah, jadi walaupun rekan-rekan ini TMS, ini katanya tidak boleh ya diberhentikan. Zudan juga menegaskan agar PPK tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Pemda juga tidak boleh memberhentikan selama proses seleksi P3K berlangsung, sekalipun mereka sudah dinyatakan TMS. Nah, demikian ya rekan-rekan semua, nasib rekan-rekan yang dinyatakan TMS yang tentunya terkatung-katung, dan kita tentu akan menunggu kebijakan P3K tahap 3 atau P3K 2025 yang sebenarnya ini baru akan dimulai setelah selesainya P3K tahap 1, kemudian penyelesaian R2, R3 bagi rekan-rekan yang akan diangkat menjadi paruh waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.